kah? Uranus sih kalau Atau menurut gue. Kufra? Masalahnya Uranus setelah di nerf pun dia masih mengganggu loh. Serius. Masih kayak ibaratnya itu ya ini perubahannya nggak banyak sih Iya. kayaknya gitu. Tapi ternyata kali ini Hyper Carry Roger yang bakal langsung saja masuk ke dalam ban list dan Rido. Ini Oke. apa yang bakal diamankan ya? Oleh Rido. Untuk assassin, untuk core-core dari assassin masih kebuka. Cuman sekarang ada satu marksman yang mungkin akan kembali meta, yaitu Cloud setelah mendapatkan Ya. 0,5% tambahan di attack speednya, yang mungkin di saat stacknya 10 tambahan 5% itu akan sangat berpengaruh sekali kan. Sangat Dan berpengaruh mungkin banget sih. akan kembali menuju ke meta nih. Iya. Sooner or later ya kan akan kembali lagi, tapi ternyata sudah ada Yuzong yang langsung diamankan tanpa berlama-lama lagi. Dan melihat tim right side mereka bakalan ngamanin Kufra Uranus kah, atau mereka mau hajar dengan adanya ternyata betul Uranus dan juga Kufra yang lebih mereka amankan terlebih dahulu. Tapi untuk sementara ini Wow, ada Rido, dua. Zaza. Ini satu inisiator udah diambil, udah ada Ya. Kufra, lalu udah ada Uranus lagi. Tapi untuk Yuzong bersama Blue Side, mereka baru memiliki satu offlaner. Masih banyak sisi yang terbuka. Apakah mereka sekarang akan mengambil core utamanya? Mungkin untuk sekarang Cloud bisa diambil ataupun satu supportnya lagi. Parsia masih terbuka. Parsia di sini bisa banget diambil. Cuman masalahnya ada Kufra di sisi yang berbeda. Tyrant Revenge-nya bisa langsung nabrak dan masuk ke backline dari tim biru. Dan ternyata kali ini Tamus yang sempat digunakan juga oleh Queen Mirana akan digunakan kembali, dan juga Selena dari Rido. Kali ini cukup menarik juga permainan Selena sempat di hari sebelumnya Pak Pulung. Ya, ini sangat-sangat mengganggu sih. Apalagi kalau Queen Mirana dikasih Tamus, bakal menjadi bisa dibilang sosok yang menakutkan. Oke, Apalagi dia kita akan ngadapin lihat Uranus di pede banget. Tapi ternyata Luigi yang bisa dibilang belum di ban akan langsung di secure, walaupun ada sedikit nerf, dia masih cukup owning, cukup kuat juga untuk early stage-nya. Apalagi dengan kehadiran Dispersion itu bisa membalikan satu momentum yang bisa dibilang sudah tercipta ya. Iya, karena untuk apa ya, untuk Luigi angkatan pertama ataupun generasi pertama setelah sebelum di nerf kemarin, ini untuk damage early-nya gila banget. Gak logis sih Dan nggak logis banget untuk damage early-nya. Tapi kemarin Rotation setelah dilakukan nerf, tapi belum begitu banyak perubahan juga, Luigi masih sering gunakan. Tapi untuk yang lainnya, Chang'e bisa menjadi salah satu pilihan loh. Chang'e di saat level 4, dia bisa melakukan inisiasi sendirian untuk melakukan pencurian terhadap blue buff dari tim lawan. Dia juga memiliki speed yang cukup kencang juga, mobilitasnya juga cukup tinggi. Tapi kita lihat lagi ya, hero-hero apa aja yang akan menjadi pilihan lagi dari tim biru ataupun tim merah. Sementara ini mereka akan melakukan satu ban terlebih dahulu. Yes, kalau bisa dibilang kalau mereka mau ngamanin ke arah Chang'e sebenarnya agak sulit sih bisa dibilang, karena dari tim red side mereka punya hero-hero yang bisa dibilang pede banget buat nabrak. Ya, Kayak dia punya Kufra, punya Uranus, punya Luigi, tapi Aurora. dua support kah? Dua support atau Kufra bakal ditaruh di side lane? Nggak masalah kalau dua support, side lane-nya siapa? Nah, atau Luigi side lane. Wah, bisa dibilang Luigi bukan salah satu hero yang apa ya, clear minion dengan cukup cepat gitu loh. Ya. Tapi kalau mau dibandingin sama hero-hero lain kayak Kufra sama Aurora, aku lebih prefer itu sih. Kayak Luigi side lane, kayak dia juga rotasinya dengan Dispersion bisa dalam sekejap mata balik, tapi ternyata kita di prank. Hilda yang lebih diamankan kali ini. Ini ya Hilda dan Cloud sepertinya akan diambil karena untuk sekarang seperti yang gue bilang tadi ada penambahan 0,5% dari attack speednya di tiap stacknya dikumpul. Mungkin 0,5% nggak kelihatan gitu, apa sih dikit banget 0,5%, tapi setelah dikumpulkan dengan 10 stacknya, buset, jadi 5% tambahan itu berasa banget Pak. Blazing duetnya sikat abis. Bakal di multiple sih hitung-hitung dari segi damage-nya. Dan kali ini Popol and Kupa sudah di-secure nampaknya untuk tim blue side. Berarti ini bisa dibilang Popolnya bakal menjadi tank, bakal di-support juga sama Selena. Cloud bakal ditaruh di area mid lane, dan last pick-nya nih mereka butuh hyper carry yang bisa dibilang untuk men-shutdown mobilitas dari seorang Cloud, dan Link nampaknya bakal menjadi pilihan yang cukup tepat juga melihat memang kemampuan dia yang cukup owning, cukup kuat juga.
Tapi ya ada sedikit perubahan sih di mana Tempest Tapi of balik Blade. lagi, Link ada nerf terhadap Link kemarin. Yes. Apakah Link masih menjadi pilihan untuk tim merah sekarang? Karena ini gimana ya, Ben? Ya. Tadi kita lihat yang satu sisi itu udah melakukan ataupun udah mengambil marksman untuk menjadi core-nya. Di satu sisi Link. udah ada Link yang menjadi assassin ataupun core utamanya. Betul. Cuman balik lagi, untuk satu sisi ini mereka akan menangkap menggunakan apa gitu loh. Ya. Tadi kita lihat ada Popol and Kupa gitu, ada salah satu, lalu ada Tamus juga. Tapi untuk yang benar-benar bisa nangkap ke arah Link, wah ini akan menjadi PR nih. Ya bakal susah sih, bisa dibilang kayak hero yang punya mobilitas tinggi kalau nggak ketemu hero stun atau hero Ya. bisa dibilang ngasih slow, itu bakal dia ngacirnya bebas mau kabur kemanapun dengan mirror image-nya kan bisa bakeko bolak-balik. Dan permasalahannya Iya itu makanya. Cloud ini bakal ngadapin Hilda, dimana Hilda kalau dia udah dapetin 8 stack, udah power of wildness, bakal cepet kena pacul, hilang dalam sekejap mata dan nggak bisa ngebantu tim fight ya kan? Nggak bisa blazing duet, nggak bisa Ibaratnya ibu-ibu kabur. kos yang ngejar-ngejar ini. Sini lo mau kemana, lo bukan bayar kamu ya, malah kabur saja. Bukannya bayar, sini lo mau kabur kemana lo? Pasti kayak begitu tuh ya. Oke lah kalau begitu, dan sekarang kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertandingan antara SMA 2 Makassar dan juga Universitas Pamulang B lewat Best of One Series. Yes, dan siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya dan mengamankan slot semifinal untuk Piala Menpora Esports 2020 Axis, dan kali ini akan ditemani oleh Papulung dan juga Ansel. Iya, dan sekarang kita lihat aja, udah ada Popol and Kupa berada di mid lane untuk langsung mengganggu dan juga mempertahankan areanya. Sementara itu Cloud dibantu oleh Selena terfokus untuk mendapatkan langsung blue buff sebelum diganggu oleh Universitas Pamulang. Yes. Oke. Tapi kali ini Prince Azrael bakal ketemu dengan seorang Uranus ya di area top Ya. lane. Bakal mungkin agak sedikit kesusahan, tapi lihat dari segi blue buff belum ada yang mau coba melakukan kontes. Mereka kayak mau make sure, karena ini lagi-lagi best of one, mereka harus benar-benar berpikir dengan matang. Tapi ada arrow bakal connect karena seorang Louis Flickout bakal digunakan oleh seorang Anissa. Lihat di arah depannya Rido agak sedikit low HP-nya, tapi kali ini masih bisa menyelamatkan diri dari kematian. Tapi lihat arrow-nya connect ke arah seorang Rhythm, tapi hanya di Soul Eater dan Garoti saja. Iya, hampir aja tadi mendapatkan Luigi di early game lewat Abyssal Arrow yang udah dilemparkan, dan itu dia bahaya dari Selena adalah di saat Abyssal Arrow-nya nancap. Biasanya akan terjadi sebuah inisiasi dadakan gitu loh. Yang tadinya gak pengen melakukan inisiasi, tahu-tahu di saat Abyssal Arrow-nya kena, ya udahlah sekali jalan gitu 2-3 pulau terlampaui sekalian gitu ya. Betul, bisa ke takedown sekaligus ya. Masalah ini kalau di early game harus lebih aware sih terhadap map. Karena bisa dibilang Selena kalau udah rotasi bakal mengganggu banget. Yep. Meanwhile in the bottom lane Queen Mirana dan juga Zaza ada blazing duet. Lihat di depan Tempest of Blade bakal digunakan. Queen Mirana langsung freak out mencoba untuk mundur. Bagus. Tapi lihat satu hit lagi dan first blood-nya ternyata diamankan oleh Kirei Kai. Tapi ternyata ada sedikit pertukaran di mana Anissa dengan Louis-nya pun harus ter-takedown kali ini, Pak Pulu. Benar sekali. Udah ada satu pertukaran untuk masing-masing tim, Tamus dan juga satu supportnya. Tapi Popol and Kupa kali ini bisakah dia bertahan? Enggak, dikejar abis oleh Kufra. Mau lu masuk ke dalam outer turret juga lu akan menjadi milik gua tuh, kata si Kufra itu. Tapi nice banget ya, mereka langsung nge-commit karena melihat darah sekarat. Mereka nggak mau ngebiarin begitu aja dari member-member SMA 2 Makassar harus pulang dengan begitu tenang. Mana? Jadi buat teman-teman semua ya yang menjadi satu sekolah ataupun satu kelas dengan teman-teman yang sedang bermain, tapi Tyler Revive sebelumnya kita lihat dulu langsung aja connect, tapi di sisi yang berbeda. Yuzongnya berhasil untuk mendapatkan Louis Blazing Duet dilakukan, tapi Kufranya tertinggal di bagian belakang. Apakah dia bisa bertahan? Udah ada satu Tempest of Blade langsung dikeluarkan aja, tapi tergigit oleh Kupa, dikejar. Kupanya bingung, Kupanya galau, dan sekarang Kupanya balik ke arah majikannya. Yes, tapi tiba-tiba Kireke langsung melakukan rotasi. Mau sebenarnya ngebantu tim fight, tapi ternyata bisa dibilang kalau mereka terlalu memaksakan di early game kayak gini, ya untuk awal cukup sulit sih menghadapi seorang Selena. Tapi lihat di arah tengah Kireke bakal sedikit tercicil aja 1v1 situation. Molten saya bakal connect dari seorang Queen Mirana. Lihat dia pede banget dengan ada Transcendent One dan juga Ionic Age dari seorang Uranus. Oke, digangguin abis-abisan oleh Uranus. Ini dia, kalau udah ada Uranus di dalam tim, sebenarnya walaupun dia udah di nerf, tapi distraction yang bisa dilakukan oleh Uranus itulah yang membuat kita kayak kalau emang gak kuat pecah fokus jadinya, Ben. Yes, bisa dibilang kayak dialihkan ya.
untuk fokusnya, tapi lihat dari Iya. top lane ada 1v1 situation. Bagong akan menghadapi Prince Buset. Azazel. Power of Malice bakal digunakan, soul gripnya mau coba dibalikin keadaannya tapi nggak bisa. Bagong masih cukup cepat dan cukup tebal juga dari segi HP-nya. Iya, Tyrant Revenge pergi ke arah manakah tadi? Tamus pun harus pergi mundur, tapi sebelumnya udah ada Arrow. bouncing ball yang langsung mengikuti dan juga mengcover pergerakan dari teman-teman SMA 2 Makassar. Cloud-nya langsung masuk ke bagian tengah dengan Battle Mirror Image-nya masih membuka stack demi stack dari arah air-nya. Sementara itu di sisi yang berbeda udah ada yang tumbang lagi dan sekarang Kufranya, what happened with you bro? Terkurung sendirian di bagian tengah. Yes, kali ini datang bantuan juga dari seorang Cleaner mengejar seorang Rido di depan. Langsung saja ditusuk Stephen Plate. Mirror masih gunakan ke arah belakang. Lihat di depannya Zeus cukup belum HP di Evian Sword. Satu hit lagi tapi didapatkan oleh seorang Cleaner. Double kill diamankan. Queen Mirana mencoba untuk escape. Tapi lihat Bagong pun datang memberikan bantuan dan 3 harus tumbang dari SMA 2 Makassar. Wow, ini menjadi sebuah kerugian untuk Makassar di mana mereka tadi melakukan inisiasi di saat pertama dan mereka berhasil mendapatkan tank. Tapi ternyata ada balasan yang mendadak hadir dan mengakibatkan core utama mereka pun kali ini bisa ditumbangkan. Ini rugi banget untuk SMA 2 Makassar. Serius, ini rugi jadinya. Oke, tapi ternyata Kirei soul gripnya. Wow. Sakit banget dari Prince Azazel. soulnya. Itu langsung mundur sih, dia udah nggak bisa komit lagi. Karena kalau dia maksain juga, dia ke take down dan malah top turretnya bisa didapatkan oleh seorang Yuzong. Iya, ini bahaya dari Yuzong di saat pasifnya itu aktif. Regen HP yang dia milikin itu tinggi banget loh cuy. Walaupun udah diturunin juga tapi ya mau nggak mau masih tetap tinggi. Oh, dispersion bakal digunakan oleh seorang Anissa ke arah top lane, tapi ternyata Yuzongnya pun langsung bergerak dengan begitu sigap dan menghindari gankingnya. Oke, Bagong masih berada tapi kali ini Kufra again and again tertinggal di bagian belakang. Lui, apa yang kamu lakukan? Terlalu maju dan mencoba untuk ngepop ke arah hero, tapi Yuzong kali ini terpancing, malah dia yang harus dipulangkan. Blade of Eptasis diambil oleh Bagong. Oke, tapi lihat di arah bawah ada 1v1 situation. Kirei Kai menghadapi seorang Queen Mirana. Molotov yang bakal digunakan Transcendent One. Apakah akan maju kali ini menghadapi seorang Tamus? Walaupun dari segi levelnya dia unggul, tapi dari Kirei Kai dia belum punya ultimate. Iya. Belum ada consecration, tapi kali ini mid lane turret bisa diamankan. Datang malah bantuan dari seorang Zaza. Art of Thievery digunakan, tapi Uranus-nya udah nggak bisa kabur lagi. Iya, War of Thievery-nya juga tadi udah berhasil untuk mengambil satu stack lagi. Attack speed-nya juga semakin bertambah. Tapi untuk Dragon Tail di bagian atas ada satu habisan Row yang langsung connect. Tempest of Blade langsung dikeluarkan aja. Black Dragon Form kali ini pun langsung di pop up. Langsung nabrak ke arah ibu-ibu kos yang langsung mengamuk lari ke arah pegunungan, rerumputan dan perbukitan lah. Pokoknya yang penting sembunyi dia di situ ya. Gunungnya dari mana ya, tapi lihat di arah bottom lane-nya Queen Mirana 1v1 situation. Artern Rage langsung saja di take down. Dengan ada bantuan dari seorang Anissa. Tyrant Rage yang connect banget. Lalu ada damage dealer tambahan lagi di bagian belakang dari Lui. Dan itu semua mengakibatkan Tamus harus terpojok lemas, harus tersudut layaknya lukisan Mona Lisa di dinding-dinding Land of Dawn. Yes, tapi pelan-pelan Zaza berhasil ngamanin turtle buff. Ini bisa dibilang cukup diuntungkan juga untuk tim SMA 2 Makassar untuk di early stage ya. Tapi lihat di sini Tyrant Revenge ya, nggak connect siapapun, bouncing ball mau coba nge-cancel. Tapi lihat datang Blazing Dude bakal di-pop up. Lihat di arah depan special rotation juga dari seorang Anissanya. Bagong mulai mengincar, mega kill diamankan oleh seorang Cleaner. Bakal di-hit, Rido pun harus ditumbangkan. Double kill di arah depan oleh seorang Cleaner. Tapi lihat darahnya juga low HP di arah depan. Zeus juga bakal di-kill lagi darahnya, tapi dari seorang Rhythm yang harus dibayarkan 2 satu kali ini. Oh, ternyata 3. Yes, Zeus ya bakal tumbang kali ini Pak Pulung. Wah, kembali hadir sebuah kerugian untuk SMA 2 Makassar di mana core-nya pun terkena kembali dan Link-nya masih berhasil kabur di saat tadi kita lihat aja HP-nya sisa dikit banget, darahnya sisa dikit banget kayak keuangan kita di akhir bulan, Ben. Udah tipis banget darahnya. Tipis banget, serius. Kena sentil aja udah langsung hilang dalam sekejap mata. Tapi kali ini cukup agresif juga Kirei Kai akhirnya berhasil dapetin outer turret di arah bottom lane untuk menghadapi seorang Queen Mirana yang
cukup tertekan juga, tapi lihat di arah blue buff-nya Blazing Duet di pop up Anissa lagi-lagi harus tertunduk lesu, harus ke takedown kali ini dari seorang Louis. Iya, masalahnya di sini mereka untuk Unpa, mereka punya Hilda. Harus tetap fokus dengan Hilda. Kenapa? Hilda di saat keluar dari rerumputan, dia dengan stacknya yang udah terkumpul beberapa untuk melakukan poke damage terhadap ini ya, Cloud, dijamin mungkin sisa 1 bar atau 2 bar kalau memang Battle Mirror Image nggak bisa nyelamatin. Tapi apabila udah terlock, kemanapun Battle Mirror Image pergi, biasanya Hilda akan langsung tetap ngejar gitu loh. Betul, tapi lihat di tengah ritmenya Tyrant Rage ada bok angin, tapi lihat dari seorang Zazanya Puri bakal digunakan mencoba untuk escape, langsung Mirror Image mundur, berhasil escape. Akankah bakal ditabrak, tapi ternyata Zaza is still alive. Distraction, rotation, Seusha bakal sedikit tertekan. Lihat Yin Yang-nya duality bakal connect dari seorang Anissa, tapi nggak cukup damage-nya. Datang malah bantuan juga dari seorang Yuzong, Prince Azazel dari arah top-nya. Feng-nya bakal dibuka 1 lawan 4, dia pilih banget di depan, tapi dipacul saja. Sistemnya low HP, 1 hit lagi, breakout digunakan, tapi lihat, wow, team fight yang cukup panjang, tapi lihat kali ini kira-kiranya cukup low HP dan harus mundur semua dari Universitas Pamulang B. Wow, pertarungan macam Abu barusan itu begitu panjang ya pertarungan yang terjadi, Bet ya. Tapi kali ini blue buff yang harusnya menjadi milik Link itu nggak ada. Link mungkin beberapa saat ke depan akan gimana ya? Kurang intens untuk melakukan sebuah serangan karena bensinnya akan cepat habis, karena bahan bakarnya pasti akan cepat habis. Tapi untuk sekarang menjadi sebuah kesempatan lagi untuk Zaza melakukan well farm, melakukan farmingan dengan cepat, karena untuk 2 menit ke depan kemungkinan Linknya nggak bakal terlalu mau intens untuk ikut di dalam war. Yes, tanpa ada blue buff ini bakal menjadi kerugian juga. Oh, Zaza Blazing Duet-nya udah di pop up dalam seketika saja. Berarti untuk beberapa menit ke depan bakal nggak ada ultimate. Tapi Queen Mirana mau coba untuk flick out, di dive in, langsung Kirei Kei mendapatkan 1 poin kill di arah bottom lane. Tapi lihat di arah top lane-nya Prince Azazel Black Dragon Bomb langsung ditusuk dengan Deviant Sword. Zazanya Puri bakal ke pop up, bakal dipacul, enggak, tapi hanya didorong saja dan mencoba untuk mundur. Tapi lihat bottom turret-nya berhasil didapatkan oleh seorang Uranus Kirei Kei. Iyap, dan blue buff mirip sama 2 Makassar pun sekarang udah respawn. Ini menjadi sebuah kesempatan untuk Link bisa nge-invite langsung ke arah blue buff tersebut. Ada Popolen Kupai juga yang udah mulai mempertahankan areanya, tapi blue buff sepertinya akan diambil oleh Link. Udah ada 1 NOD diambil oleh Luyi, tapi untuk Cloud sendiri melakukan sebuah farmingan diambil oleh Uranus. Iseng banget, pasti kesel banget karena red buffnya diambil. Ya ampun. Ya ampun, dari seorang Kirei Kei, nice deal banget, langsung mengamankan red buff dari seorang Cloud, dan ini menjadi kerugian di menit yang 11, dimana mungkin untuk dari segi mid game mau late game ini bakal menjadi kerugian tanpa adanya red buff untuk seorang Cloud. Iya, cuman balik lagi, Cloud adalah marksman. Semakin lama waktu bermain, marksman akan semakin sakit lagi, semakin kenceng lagi apabila seluruh itemnya, mungkin untuk assassin juga seluruh itemnya bisa sakit banget juga di akhir game. Tapi ya ini benar-benar adalah marksman jaminan di hari tua kita gitu loh. Tuh, Kani Bagong udah dapetin 3 coba V1. Sakit Hildanya, Bu. Ih, cukup keras, tapi ternyata ada team fight, ternyata Queen Mirana yang out of nowhere harus ke pick off, dan kali ini Lord terbuka dengan cukup lebar, dan ini bisa dibilang udah ke enhance, bakal mau coba dikonteskah. Zeus 7 bakal sedikit terzoning out, datang malah bantuan darahnya sedikit lagi, datang dari seorang Cloud. Zaza di depan, masih dapetin 1 kali ini di depan, mau coba untuk mundur, tapi langsung dipacul oleh seorang Bagong. Kali ini Prince Azazel pengen Papa di arah depan, Rido di arah belakang, mau coba untuk bertahan. Kali ini aja, masih ada Rose Gold Meteor, bisakah dia bertahan? Sokri bakal coba untuk bunuh lagi, tapi dikit lagi, mau semak-semak, tapi gak bisa dari seorang Prince Azazel. Harus take down. Ini dia Tempest of Blade harus dikeluarkan, dan sepertinya mereka akan mundur, tapi ternyata enggak, dibegal aja oleh Uranus. Untungnya Selena masih bisa masuk ke dalam base-nya. Ini pembegalan yang terjadi oleh Uranus baik banget, tapi tadi perpaduan antara Uranus dan juga Hilda itu udah sih sulit banget dilawan, Pak. Wah, pinter banget karena Hildanya di sini benar-benar objektif banget. Dia ngincer ke arah damage dealer-nya. Cloud-nya ditumbangkan, dan SMA yang 2 Makassar udah gak bisa berbuat banyak lagi. Mereka butuh damage dari seorang Cloud dengan Blazing Duet-nya.
What happened? Apa yang terjadi? Kamusnya menghilang di sisi yang berbeda, tapi dari Visornya sakit banget. Link pun sekarang Tempest of Blade udah dikeluarkan, tapi nggak connect ke arah siapapun. Bahkan Black Dragon Pop pun udah langsung mengejar ke arah Link. Apakah Link bisa selamat? Tapi sepertinya dia selamat, Abed. Yes, masih bisa mundur kali ini. Mereka nggak mau terlalu memaksakan, tapi lihat red buff-nya. Mau coba diambil lagi oleh seorang Bagong. Mereka nggak mau ngebiarin begitu aja dari seorang Zaza memegang red buff-nya dengan begitu mudah. Dan kali ini Lord-nya juga sudah mulai berjalan ke arah mid lane. Akankah kali ini Lord-nya bakal mencoba untuk menghancurkan base turret dari SMAN 2 Makassar di arah tengah? Oke, satu bisa roll langsung connect aja ke arah satu orang, yaitu Kufra. Tapi Kupa kali ini langsung dilompatinnya ke bagian depan, dan ternyata udah ada Blazing Duet, tapi udah ada satu Tylernya juga dikeluarkan. Blazing of Duetnya tadi belum mengenai siapapun, tapi untuk Tempest of Blade-nya sakit banget. Oh my god. Oh my god. Yes, Tartisha Queen Mirana bisa nggak bertahan, tapi lihat base-nya ada Lord dan juga 5 member Wipeout. Universitas Pamulang B berhasil melaju ke babak semifinal. Wow, luar biasa Congratulations banget. Universitas Pamulang. Setelah tadi mungkin di awal-awal game mereka agak sedikit tertekan ya, Bet ya. Tapi di akhir-akhir mereka kembali membalikan keadaan, mulai dari mid game tadi di saat Cloud-nya take down pertama kali. Itu mulai keadaan berubah, dan juga di sini kuncinya mungkin bisa dibilang adalah Hilda. Hilda beberapa kali tadi mengganggu pergerakan dari Cloud dan berhasil